yang penting niat. Niat kamu benar-benar ingin mendaftar itu, jangan asal-asalan aku karena apa coba-coba gitu, cuma ikut gitu. Emang benar-benar niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali dalam kesempatan kali ini saya Naning Mini Rokayana berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat Ijen semua di CPNS Corner. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya yang sangat inspiratif sekali, yaitu Mbak Nazilatul Lailiyah. Yang pertama, sebelum kita masuk kemana-mana nih, kita perkenalan dulu ya. Gimana kabarnya Mbak Nazil hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Dari mana? Terus ambil formasi apa, lulusan apa? Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak Nani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazilatul Lailiyah. Teman-teman biasa manggil saya Nazil. Saya di sini ambil formasi analis laporan hasil audit. Saya lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan matematika. Asalnya saya dari Klaten, Jawa Tengah. Baik, Mbak Nani. Sekali hasil audit, padahal jurusannya kan dari pendidikan matematika. Bukan pendidikan, Mbak. Jurusan matematika. Iya. Biasanya jurusan matematika itu kan cenderung larinya ke statistik atau apa gitu ya. Kenapa kok justru mengambil ke analis hasil audit ini formasinya, Mbak Nazil? Kan ya, saya coba searching di portal SSCN. Saya cari aja yang S1 matematika. Yang kebetulan nggak tahu kenapa saat itu di urutan pertama Inspektorat Jenderal. Nggak terlalu banyak sih, Mbak, formasi yang ada S1 matematikanya gitu ya, membutuhkan S1 matematika. Kebetulan di situ Inspektorat Jenderal butuh analis laporan hasil audit aja, itu satu orang bisa dari S1 matematika juga. Makanya ya udahlah, sepertinya nggak tahu kenapa hati aja sih, Mbak. Oh ya udah gitu ya, ini aja gitu. Oh gitu. Nggak ada alasan spesifik sih. Aku mau pilih ini enggak. Yang penting pas saat itu alhamdulillah aja ada formasi yang ada S1 matematika, karena dari dulu itu agak sulit, Mbak, gitu. Itu ya, biasanya kan memang matematika murni. Iya, matematika murni. Oke. Sekarang gini Mbak Nazil, ini kan teman-teman kan pasti penasaran tuh gimana sih perjalanannya Mbak Nazil ini bisa sampai masuk menjadi salah satu CPNS Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Untuk seleksi CPNS ini bukan pertama kali ya, Mbak ya. Saya udah ke 4 kali. Wow, 4 kali teman-teman, tapi dia pantang menyerah. Iya, harus dong. Karena gini ya, Mbak ya, dari dulu kan saya kuliah itu kan beasiswa bidik misi. Jadi dari dulu itu emang aku itu kuliah dibiayai negara. Bagaimana caranya aku mau balas budi lah istilahnya ke negara gitu. Dari kuliah selama 4 tahun, dari biaya hidup sampai biaya-biaya kuliah itu kan semua yang nanggung negara. Makanya aku mau mendedikasikan diriku gitu loh, Mbak, untuk negara. Salah satunya itu jadi ASN ini gitu. Jadi sampai 4 kali, Mbak, sampai 4 kali ya. Bisa diceritakan tuh satu persatu, mulai dari iya. Pertama, kedua, ketiga sampai keempat, Mbak Nazil. Oh ya, itu kan waktu itu aku lulus kuliah itu ya, Mbak ya, tahun 2014. Bulan Agustus kalau nggak salah itu, saat itu juga ada penerimaan CPNS tahun 2014. Itu saat itu saya ambilnya formasi auditor di Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Tapi saat itu cuma nggak sampai SKB, Mbak, cuma lolos passing grade SKD, namun nggak bisa lanjut ke SKB. Di situ dulu satu orang sih yang dibutuhin. Nggak pakai perankingan gitu. Perankingan nggak masuk 3 besar kan. Untuk ke SKB kan harus 3 ya, 3 kali formasi yang dibutuhkan kan, dan itu nggak masuk ke perankingan. Kalau nggak salah 2014 itu kita juga nggak ada SKB, Mbak. Saat itu cuma malah langsung SKD yang dibutuhin 1, ya udah diambil langsung dari situ, nggak ada SKB kayak kita saat ini gitu. Jadi benar-benar satu orang. Ya mungkin emang usaha saya yang kurang, terus saya harus lebih lah. Berarti saya emang belum siap, mungkin belum siap untuk menjadi PNS saat itu. Ya, betul. Terus yang kedua sih Kementerian Pendidikan.
kalau nggak salah itu tahun 2017, karena kan pemerintah itu mau moratorium ya penerimaan CPNS itu tahun 2015 yang sampai sempat vakum ya waktu itu. sampai 2016 kalau nggak salah ya. Ya saya baca beritanya tuh sempat vakum sih kan. Benar. Dan tahun 17 itu aku cari juga S1 Matematika itu adanya Kementerian Pendidikan, dan itu formasinya auditor, masih auditor. Kebanyakan auditor Mbak yang itu S1 Matematika itu, nggak tahu kenapa banyak yang auditor. Sebenarnya saya mau pilih yang daerah sih Mbak, tapi adanya juga semua di pusat kayak gitu. Tapi lagi-lagi ya Mbak ya, di saat itu cuma sampai SKD aja, nggak sampai SKB, nggak masuk ke perankingan untuk lolos ke SKB. Belum rezeki. Belum rezeki. Jadi Allah masih harus, kamu itu harus belajar berusaha yang lebih kalau mau mendapatkan apa yang kamu inginkan istilahnya gitu. Dan Bantul itu kebetulan ada itu analisis data, S1 Matematika analisis data, juga satu orang lagi yang dibutuhin Mbak. Kebanyakan cuma satu orang sih formasinya itu pasti kebanyakan cuma satu orang masih jurusan S1 Matematika ya. Saat itu malah lebih gak enak lagi, nggak lolos passing grade Mbak. TKP-nya itu kan nggak lolos saat itu, nggak lolos passing grade, makanya nggak sampai lolos juga ke SKB. Oh ya, rame banget orang-orang itu katanya soalnya susah, soalnya dibikin ribet, lebih susah daripada kisi-kisi. TKP-nya itu ya benar banget. Ya, saya masih ingat itu sering baca-baca berita gitu. Ya, terus ini yang terakhir gitu, bagaimana sih kok bisa akhirnya Mbak Nasi itu kan sudah berkali-kali coba tapi nggak putus asa gitu, pantang menyerah gitu. Gimana ceritanya Mbak Nasi? Karena aku harus balas budi lah ibaratnya ke negara. Mungkin salah satunya dengan cara aku menjadi ASN kayak gitu, karena mungkin ada impian dari ada niat dari awal kayak gitu, sambil sama ada orang tua ya, ridho dari orang tua juga, keinginan orang tua juga. Orang tua mana yang ingin kebanyakan memang rata-rata orang tua Indonesia ya itu sangat suka sekali kalau anaknya kalau nggak masuk BUMN ya PNS ya. Makanya jadi dari dulu emang sebenarnya belajar terus lah ya. Mungkin emang saat itu belajarku kurang sampai akhirnya di CPNS keempat baru lolos gitu. Bisa dijelasin Mbak mulai dari pendaftaran administrasi tes SKD itu bagaimana, terus hingga sampai ke SKB itu bagaimana prosesnya, sekalian biar teman-teman tahu nih, biar teman-teman CPNS mania yang di luar sana itu bisa ngerti, oh besok aku harus seperti ini gitu mana sih. Iya, itu pasti selalu cari info sih. Kalau ada lowongan pasti selalu cari info, pendaftarannya kapan, syarat-syarat yang dibutuhkan apa, terus searching informasi apa yang bisa cocok dengan jurusan kita seperti itu. Itu dan jauh-jauh hari sih udah ngumpulin apa sih persyaratannya, apa aja yang harus kita, dulu kan online semua ya Mbak ya, kita upload di SSCN, udah siapin semua, kita upload semua dokumen pendaftarannya itu lewat SSCN, terus nanti ada seleksi administrasi. Alhamdulillah saat itu kan yang penting kita cermat aja apa yang dipersyaratkan di situ. Kita harus benar-benar, ini dokumen misal ijazah S1 Matematika, kamu juga harus S1 Matematika, jangan sampai S1 pendidikan matematika itu beda gitu loh. Jadi benar-benar harus dibaca dari awal persyaratannya apa, harus kamu penuhi itu, dan kalau emang udah sesuai kan pasti kamu bisa lolos administrasi gitu. Ya, emang kebanyakan rata-rata teman-teman di luar harus sana itu juga, tidak teliti membaca. Harus teliti, benar-benar teliti persyaratan apa yang dibutuhkan, itu yang kamu gunakan untuk daftar gitu ya Mbak ya. Terus setelah lolos administrasi, terus kan itu ke SKD ya, seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar itu kan ada tes wawasan kebangsaan, tes TIU, ada TKB juga. Itu kan momok besar ya, biasanya orang kan iya belajar sih, tapi kan nggak sesusah kalau tes wawasan kebangsaan. Kita kan susah ya Mbak ya, kalau orang ini Pak terutama itu kalau menghafal itu masalah membentukkan rumus gitu ya Mbak ya. Itu kalau menghafal tes wawasan kebangsaan kan hampir semuanya hafalannya Mbak ya, kayak undang-undang, pasal-pasal, sila-sila gitu ya. Kalau sejarah Indonesia gitu ya. Kalau aku sih saya belajarnya sih banyak dari internet juga, lebih ke internet, latihan soal-soal apa sih, soal-soal apa aja yang sering keluar. Terus dari YouTube kan juga banyak
dari para pejuang CPNS yang udah berhasil Yang ya, sudah dia berhasil ya. share semua kiat-kiatnya gimana, kayak gitu kan ada semua. Jadi belajar aja dari situ sih, karena emang waktuku kan aku bekerja ya Mbak ya, bekerja, kebetulan pekerjaanku, tempat kerjaku jauh dari rumah, dari rumah, jadi paling punya waktu itu malam, kan dari pagi berangkat kerja jam 6 kurang malah ya, terus pulang kerja Saya pernah merasakan itu. iya, pulang kerja kan sampai malam, kemungkinan isak baru sampai rumah, belum nanti kan udah berkeluarga kan saya ya, ngurus anak, paling enggak kan sampai anak tidur ya gitu, nanti baru mungkin saya tidur bentar, tengah malam baru bangun, tengah malam mungkin jam 12-an baru bangun. Masya Allah, untuk itu luar biasa belajar. sekali. Iya sih, jam 12 sampai ya mungkin subuh ya, nanti tuh tidur sebentar, nanti kerja lagi pagi, seperti itu aja sih. Karena mungkin waktu yang terbatas di kantor juga, kalau mau baca-baca udah nggak konsen Iya, Mbak, nggak karena mungkin, kerjaan nggak mungkin. banyak di Kerjaannya kantor banyak. juga, kerjanya kan juga nggak bisa istirahat penuh, itu nggak bisa, tetap kerja terus. Bos di tes SKD nih, terus Iya. akhirnya masuk ke SKB nih Mbak Nazil. Bagaimana sih apa aja yang Mbak Nazil pelajari Pelajari, sampai ya. lolos ke tes SKB? Padahal kan itu kan satu orang ya, formasinya itu kan pasti susah sekali untuk, kalau saya kan auditor kan banyak 22 tuh, kalau Mbak Nazilnya cuma Iya, satu. sama aja Mbak. Mbak yang daftar juga lebih mas laporan hasil audit. Ya saya cari tahu sih analis laporan hasil audit itu seperti apa sih, pekerjaannya seperti apa, audit itu apa, seperti itu aku pelajari. Dan aku juga nonton itu channel YouTube-nya Ijen Kemenag, bincang pengawasan, itu kan banyak info-info yang bisa kita TKP juga ya. Kalau psikotesnya itu seperti TIU sama TKP ya Mbak ya. Iya betul, itu lebih mudah lah kita pelajari karena sudah pernah gitu. Iya. Ini kan tadi saya harap teman-teman bisa mengambil ilmunya ya. Terus yang terakhir, Mbak Nazil, pertanyaan dari saya, beri tips dong ke teman-teman CPN, calon CPN yang mau mendaftar CPNS nanti di tahun 2021 ini, kiat-kiatnya, kasih tip and trick yang gimana sih bisa lulus gitu. Iya, Mbak. Terus kita pelajari seleksinya itu apa aja sih. Benar-benar kita baca seleksinya untuk jadi CPNS itu ada proses apa aja, proses administrasi, kita harus benar-benar teliti membaca apa yang disyaratkan itu apa, jangan sampai kita cuma kalah di seleksi administrasi gitu loh Mbak, sayang banget itu. Terus belajar SKD, pelajari semua kisi-kisinya, pasti kan setiap tahun ada kisi-kisi ya, SKD itu apa aja, tes wawasan kebangsaan, TIU, TKP, itu kan ada kisi-kisi yang pelajari itu, kelemahanmu di mana, lebih didalami gitu loh Mbak. Terus jangan lupa pelajari formasi, benar-benar formasimu itu apa, pekerjaanmu besok apa, itu yang dilamar itu yang apa. dilamar apa, itu harus dipelajari juga. Nah, inspiratif sekali ya teman-teman. Menurut Mbak Nazil, berarti kalau kita mau lulus tuh harus niat itu nomor satu, nggak ada lagi yang bisa mengalahkan. Itu penting sekali. Kemudian jangan lupa belajar tentang seleksinya itu apa, terus tentang formasi yang dibutuhkan itu apa. Jadi biar kita itu nanti ngerti, tahu waktu ditanya, waktu SKB itu tahu waktu ditanya si pengujinya itu kita nggak pelongo-pelongo gitulah bahasanya. Ya sudah, sekian inspiratif sekali Mbak Nazil, terima kasih sudah mau mampir ke CPNS Corner ini. Buat yang nonton jangan lupa subscribe guys, like and share ke semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.